Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2020. Hendaklah kita terus membuka hati kita untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Kasih setianya tidak pernah undur dari bangsa pilihannya, bangsa yang dikasihinya, sekalipun mereka tidak setia kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihinya, Tuhan tetap setia kepada mereka, sekalipun mereka tidak setia kepada Tuhan. Sebenarnya kejatuhan bangsa Israel ke dalam penderitaan atau kejatuhan mereka ke dalam pembuangan itu bukan karena Tuhan, tapi itu adalah karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sendiri, karena kejahatan mereka sendiri. Hal ini juga diungkapkan oleh firman Tuhan dari ayat yang ke-17 dari firman Tuhan bagi kita hari ini. Dikatakan demikian, aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menjemunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Artinya bahwa bangsa Israel memilih jalan mereka sendiri. Mereka mengikuti pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mendengarkan Tuhan. Jadi kalau mereka jatuh ke dalam penderitaan karena terbuang atau jatuh ke dalam pembuangan, mereka tersiksa, mereka mengalami berbagai-bagai kesulitan, itu karena dosa-dosa mereka. Itu karena pilihan hati mereka sendiri. Jadi bangsa itu sendirilah yang memilih jalan mereka, dan mereka tidak mendengarkan Tuhan. Jadi hukuman itu adalah konsekuensi dari pilihan jahat yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hukuman adalah bagian yang tidak terhindarkan bagi mereka yang melakukan dosa. Hukuman adalah hal yang sudah pasti mengikut bagi orang yang melawan dan tidak taat kepada kehendak Tuhan. Dan itu juga sudah diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hamba Tuhan. Hal ini juga mengingatkan kita saudara-saudara, mengingatkan kita semua, jangan membenci Tuhan apabila kita jatuh ke dalam pelbagai penderitaan karena dosa kita. Karena Tuhan sudah mengingatkan kita untuk hal itu. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah kesal dan marah kalau kita masuk ke dalam penderitaan dan berbagai kesulitan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak salah di situ. Karena kita sudah diingatkan bahwa setiap kejahatan, setiap dosa, maka mengikutlah di situ hukuman Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah mengingatkan Adam dan Hawa supaya jangan menjamah dan memakan buah yang ada di tengah taman itu.
Firman Tuhan sudah mengingatkan, Allah sudah mengingatkan mereka dalam Kejadian 3 ayat 3. Allah berkata, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Jangan kamu makan atau kamu rabah buah itu, nanti kamu mati. Kalau sudah dikatakan jangan, berarti tidak boleh. Kalau sudah dikatakan jangan, berarti jangan lakukan. Karena konsekuensinya sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, menjamah saja, apalagi memakannya, maka mereka akan mati. Jadi kita tidak perlu menyalahkan Tuhan lagi untuk itu, karena manusia sudah diingatkan. Tetapi manusia sering sekali mengikuti kehendak bebasnya. Manusia lebih mengikuti keinginan dagingnya. Makanya berhati-hatilah, kita selalu dikalahkan oleh keinginan daging kita. Makanya firman Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Manusia sering diikat oleh keinginan dagingnya. Secara roh kita tidak ingin melakukan dosa. Secara roh kita malu melakukan perzinahan. Kita malu melakukan fitnah. Kita malu mencuri dan berlaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi daging kita mengikat kita. Daging kita mengarahkan kita. Daging kita mengajak kita untuk melakukan apa yang diinginkan oleh daging kita. Kalau mereka dihukum bukan karena Tuhan membenci mereka, tetapi supaya mereka boleh sadar akan dosa-dosanya. Supaya manusia, bangsa Israel mempunyai efek jerah. Saudara-saudara, hukuman sering juga dilakukan oleh Tuhan supaya kita disadarkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Tuhan menghukum bangsa Israel supaya mereka boleh bertobat dan mendengarkan perintah Tuhan. Artinya Tuhan masih menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Sekalipun kita membangkang dan tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak seketika menghabiskan kita dari muka bumi ini. Tuhan tidak langsung membunuh kita karena setiap dosa-dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau karena setiap dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan terus menghukum kita, maka kita tidak akan ada sampai pada saat ini. Kita tidak akan hidup sampai saat ini. Oleh karena itu, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan menyerah, menyadari segala dosa-dosa kita dan kejahatan kita, ini menunjukkan kepada kita supaya kita betul-betul merenungkan kembali, supaya kita menyadari kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, berarti Tuhan sangat-sangat mengasihi kita lagi. Tidak selama-lamanya Tuhan hendak berbantah. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Ini adalah anugerah Tuhan kepada kita. Artinya kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dan menyesali dosa-dosa kita. Sama seperti nyanyian lagu pop rohani kita. Ya, Tuhan masih memberikan kesempatan. Pergunakan kesempatan itu supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Hanya orang-orang yang remuk dan merendahkan hatinya lah yang mau bersemayam dan mau diajak oleh Tuhan bersemayam di tempat kudusnya. Firman Tuhan dari ayat 15 sebelum firman Tuhan kita hari ini. Tuhan berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus,
tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara-saudara, karena hukuman dan penderitaan, hendaklah kita menyadari, datanglah kepada Tuhan. Marilah kita menyadari diri kita dan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang menyadari dan bertobat, berubah, dan mau menyesali dirinya, itulah yang diajak oleh Tuhan ke tempat yang maha tinggi, ke tempat yang maha mulia Tuhan, di sorganya. Semoga firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita. Semoga firman Tuhan ini betul-betul menyadarkan kita, supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang benar, supaya kita boleh dipulihkan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita, mengajak kita untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.